Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina. Saya Dini Alvita Hairani. Saya Efrida Yanti Lubis. Saya Sunhabib. Akan membahas tentang sejarah pemilihan umum yang ada di Indonesia tahun 1955 sampai dengan tahun 2014. Pemilihan umum yang ada di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1955. Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama di Indonesia, dan pemilihan ini terjadi secara demokratis. Meskipun pada saat itu keadaan Indonesia di beberapa daerah masih kurang kondusif karena masih adanya serangan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Meski keadaan Indonesia pada saat itu masih kurang kondusif, namun para polisi dan angkatan bersenjata tetap mengikuti pemilihan umum, dan sebagian mereka bergilir. Ada yang menjaga dan ada pula yang melakukan pemilihan. Nah, pemilihan umum pada saat itu ialah untuk pemilihan anggota MPR dan anggota konstituante. Dalam pemilihan umum tahun 1955 ini kurang lebih kursi yang diperebutkan yakni sebanyak 794 kursi yang dibagi menjadi 260 kursi untuk anggota MPR, 520 kursi untuk anggota konstituante, dan ada 14 kursi untuk wakil minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Dan umum ini dibagi menjadi dua tahap, yakni yang pertama itu pemilihan untuk anggota MPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Kemudian tahap kedua itu dilaksanakan pada 15 Desember 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota konstituan. Ada 5 besar partai yang tergolong berhasil dalam pemilihan umum ini, yakni yang pertama itu Partai Nasional Indonesia, berhasil merebutkan 57 kursi MPR dan 119 kursi konstituante. Ada Partai Masyumi dengan 57 kursi MPR dan 112 kursi konstituante. Nahdlatul Ulama berhasil mendapatkan 45 kursi MPR dan 91 kursi konstituante. Sementara Partai Komunis Indonesia berhasil mendapatkan 39 kursi MPR dan 80 kursi konstituante. Serta yang terakhir itu ada Partai Syarikat Islam yang mendapatkan sekitar 2,89% dari kursi yang tersedia. Sementara itu, Partai PSII dan Parkindo mendapatkan 8 kursi, Partai Katolik mendapatkan 6 kursi, Partai Sosialis Indonesia mendapatkan 5 kursi, dan ada 2 partai yang mendapatkan 4 kursi, yakni IPKI dan PERTI. Dan ada sekitar 6 partai yang mendapatkan 2 kursi, diantaranya PRN, Partai Buruh, DPPS, PRI, P3RI, serta Partai Murba. Dan selain itu ada 12 partai yang hanya mendapatkan 1 kursi. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Pemilihan umum tahun 1955 tidak dilanjutkan kembali setelah 5 tahun mendatang, yakni 1960. Semua itu dikarenakan pada 5 Juli 1959 dekret presiden dikeluarkan yang menyatakan pembubaran konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR yang dipilih pada pemilu 1955 dan membentuk DPR gotong royong serta MPR sementara. Pemilu tahun 1971. Pemilihan umum di Indonesia yang kedua dilaksanakan pada 5 Juli 1971. Pemilihan ini merupakan pemilihan pertama pada masa Orde Baru. Pemilihan ini hanya diikuti oleh 10 partai politik saja, dan partai baru yakni Golongan Rakyat atau Golkar menjadi pemenangnya. Pemilihan umum tahun 1971 ini digunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup dan semua kursi habis di setiap daerah pemilihan. Golkar menang dengan mengantongi 62,8% kursi DPR dan kemudian disusul oleh Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, serta Partai Syarikat Islam Indonesia. Banyak perdebatan yang terjadi pada pemilihan tahun 1971 ini, terutama di antara pakar politik, yang mana tidak memenuhi standar pemilihan demokrasi. Bahkan beberapa standar pemilihan demokrasi itu ditinggalkan pada pemilihan tahun 1971 ini. Hal ini tentu tidak
tidak terlepas karena Indonesia saat itu masih mengalami proses transisi kepemimpinan dan militer masih sangat menjaga dan mempertahankan kekuasaan. Nah, meskipun demikian, golput yang telah dikampanyekan justru mengalami penurunan sekitar 6,67%. Pemilihan ketiga di Indonesia dilaksanakan pada 2 Mei 1977 dan sistem pemilihan ini tidak jauh berbeda dari pemilihan umum tahun 1971 dengan sistem proporsional. Namun, partai yang mengikuti pemilihan umum tahun 1977 ini hanya 3 partai, yakni P3, PDI, dan Golkar. Hal ini disebabkan karena pemerintah dan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar, di mana tujuannya untuk menyederhanakan jumlah partai yang ikut serta dalam pemilihan umum. Dan untuk dari segi perhitungan suara, yakni sekitar 70 juta lebih pemilih yang ada di Indonesia, 64 juta lebih merupakan pemilih sah atau sekitar 90,93% merupakan suara sah. Pada tahun 1982 merupakan pemilu ketiga setelah pemerintahan Orde Baru. Pemilu ini dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu ini tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, yaitu masih menganut sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Sistem dan tujuannya masih sama, di mana hendak memilih anggota DPR atau parlemen. Asasnya 4, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan partai yang ikut serta yaitu ada 3. P3 yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golkar, dan PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 itu dipilih oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Sementara untuk suara yang sah dalam perhitungan tahun itu mencapai 75 juta lebih, di mana Golkar menjadi pemenangnya. Selanjutnya mengenai pemilu 1987. Sistem pemilu 1987 merupakan pemilu keempat dari pemerintahan Orde Baru yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Sistem pemilu juga menggunakan sistem proporsional. Asasnya langsung, umum, bebas, dan rahasia. Peserta pemilu yaitu ada Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Total kursi yang direbutkan adalah 500 kursi. Dari jumlah 500 kursi ini, 100 kursi itu dipilih langsung oleh Presiden Soeharto. Di pemilu tahun ini, pada pemilu tahun itu 93 juta lebih pemilihnya, sedangkan sekitar 85 juta suara sah atau sebanyak 91,32%. Selanjutnya pemilu 1992. Pemilu ini merupakan pemilu kelima setelah pemerintahan Orde Baru yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sistem proporsional. Asasnya masih sama, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Peserta pemilunya masih juga 3, yaitu dari P3, Golkar, dan PDI. Sementara suara yang sah pada tahun itu atau tahun 1992 mencapai 97
pemilu pada tahun 1999, pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi maupun DPRD se-Indonesia periode 1999 sampai 2000. Pemilihan umum ini diikuti oleh 48 partai politik yang mencakup hampir seluruh spektrum arah politik. Penentuan kursi ini dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. Pemilihan umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, namun atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004. Untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta anggota DPRD se-Indonesia periode 2004-2009. Pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009. Jadi dalam pemilu 2010 untuk pemilihan 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, serta anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota se-Indonesia pada periode 2009 sampai 2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa waktu 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2009. Jadi ada 38 partai yang memenuhi kriteria pemilihan pada tahun 2009 tersebut. Untuk perolehan suara terbanyak itu ada pada Partai Demokrat, terus diikuti oleh Golkar dan Partai PDIP. 2009 jumlah golput itu hampir 50 juta suara atau sekitar 30%. Jadi pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal itu 3 dan maksimal adalah 10 kursi. Ketentuan ini berbeda dengan pemilu pada tahun 2004. Pemilu 2009 menjadi periode kedua terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan didampingi oleh Profesor Dr. Budiono sebagai wakil presiden. Pemilu tahun 2014 untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD dengan jumlah yang sama 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk pemilihan DPR, DPD, dan DPRD periode 2014-2019 itu berlangsung pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia yang di luar negeri, hari pemilihannya ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih. Dan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu terjadi pada tanggal 9 Juli 2014. Dalam pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dengan Atta Rajasa